Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam olahraga jaya. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Desdo di Pamungkas dengan NPM 2113051010. Di sini saya selaku mahasiswa Pendidikan Jasmani angkatan 21. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing satu saya, yaitu Bapak Dr. Andes Sudisman MPD, kepada Bapak dosen pembimbing dua saya, yaitu Bapak Dr. Chandra Kurniawan SPD MOR, dan kepada Bapak dosen pembahas saya, yaitu Bapak Lubit Wicaksono MPD, dan saya juga terima kasih kepada pembimbing dan para pembahas yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa meluangkan waktu dapat hadir di dalam seminar hasil saya. Di sini saya akan membacakan hasil dari presentasi seminar hasil saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Latihan Plyometric Double Leg Conhop dan Split Jump terhadap tendangan sabit pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Yang pertama itu ada satu pendahuluan, dan kedua ada bab dua kajian pustaka, ketiga ada metodologi penelitian, keempat ada hasil dan pembahasan, dan kelima ada kesimpulan dan saran. Yang pertama itu bab satu pendahuluan, latar belakang. Indonesia memiliki budaya yang kaya dan terkenal di seluruh dunia. Salah satu jenis pencaksilat yang masih berkembang hingga hari ini. Di Indonesia ada banyak padepokan pencaksilat yang memiliki ciri unik mereka sendiri. Menurut Nurholis dan Elang, 2009, dikutip dikutip 12, pencaksilat memiliki 4 unsur utama, yaitu olahraga, seni bela diri, dan keagamaan. Namun, setiap padepokan memiliki tingkat tertentu untuk setiap komponen. Pada tahun 1998, mahasiswa membentuk panitia untuk membentuk Persatuan Pencaksilat. Panitia ini dipimpin oleh Wong Sonegoro dan dikenal sebagai Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau IPSI, menurut Nurholis dan Elang, 2009.215. Yang kedua ada identifikasi masalah. Yang pertama itu masih kurangnya tingkat kecakapan tendangan sabit pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah 1 Ambarawa. Yang kedua masih kurangnya latihan implemented double leg hop dan split jump terhadap tendangan sabit pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Kurangnya variasi latihan yang diterapkan pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Kurangnya pemahaman tentang arti penting pelatihan plyometric double leg hop dan split jump, sehingga siswa-siswi dalam melakukan praktik tendangan sabit hanya sebagai partisipasi pada saat latihan. 5. Kurangnya kesadaran atlet tentang pentingnya latihan teknik dan power saat melakukan tendangan sabit. Dan yang keenam, metode latihan yang diberikan pelatih saat sebelum dilakukan program latihan masih belum pas dengan tujuan dengan tendangan sabit ini. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama itu, apakah ada pengaruh latihan plyometric double leg hop terhadap tendangan sabit pencak silat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa? Yang kedua, apakah ada pengaruh latihan split jump terhadap tendangan sabit pencak silat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa? Dan yang ketiga, apakah ada perbedaan antara latihan plyometric double leg hop dan split jump terhadap tendangan pencak silat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa? Kemudian ada tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh latihan plyometric double leg hop terhadap tendangan sabit pencaksilat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Untuk mengetahui pengaruh latihan split jump terhadap tendangan sabit pencaksilat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan latihan plyometric double leg hop dan split jump terhadap tendangan sabit pencaksilat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Kemudian ada manfaat penelitian, yaitu pertama bagi siswa sebagai acuan dalam pembelajaran terhadap hasil latihan plyometric double leg hop dan split jump kepada para atlet dan guru di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Kemudian bagi pelatih, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelatih dalam memberikan latihan yang menarik, terutama dalam upaya meningkatkan kecakapan tendangan sabit. Ketiga, bagi pendidik, sebagai sarana untuk mengevaluasi keberhasilan dalam membimbing kegiatan ekstrakurikuler.
dapat digunakan untuk menilai kegiatan fisik siswa sebagai salah satu tujuan pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dan dapat mengetahui tingkat kecakapan dengan sabit siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, bagi sekolah sebagai bahan referensi bagi pembinaan latihan plyometric, double icon hop, dan split jump di sekolah, terutama dalam kecakapan melakukan praktik tendangan sabit. Yang kelima, bagi program studi pendidikan jasmani dan kesehatan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran pengembangan materi tentang tendangan sabit pencak silat. Dua, ada metodologi penelitian. Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan untuk memecahkan masalah secara ilmiah. Menurut Margono 2019 P.1 mengemukakan bahwa metode penelitian merupakan semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta baru sehingga memperoleh sebuah pengetahuan yang baru. Penelitian ini dilakukan adalah penelitian eksperimen dengan metode penelitian pre-eksperimen dan desain penelitian one group pretest post-test design. Ini dari Kunto 2010 P.22 one group pretest post-test design, yaitu eksperimen yang dilakukan hanya pada satu kelompok tanpa ada kelompok pembanding. Hasil penelitian ini dilakukan dengan melakukan eksperimen latihan tendangan sabit dengan metode double icon hop dan split jump terhadap kecepatan tendangan sabit pencak silat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Secara keseluruhan, kegiatan ini dilaksanakan 3 tahap. Pertama, pretest dan mengetahui kemampuan awal sampel, dan hasil dari pretest kemudian dilakukan pemilihan sampel menggunakan ordinary untuk menentukan 2 kelompok yang akan diberikan treatment. Kemudian ada perolehan double icon hop. Di sini bisa dilihat pada treatment double icon hop, pretest mendapatkan rata-rata yaitu sebesar 15,688 dan post-testnya mendapatkan 19,313. Di sini dapat disebutkan bahwa ada kenaikan untuk rata-rata. Kemudian ada standar deviation-nya yaitu 1,250 dan untuk post-testnya itu 1,493 dan varian ada saat pretest itu 1,563 dan post-test 2,229. Bisa lihat di tabel distribusi pretest yaitu dari 16 siswa itu ada 5 orang berada pada kategori cukup, yaitu dengan besaran tendangan yaitu 17-19 per 10 detik. Kemudian ada 8 orang berada di kurang, yaitu dengan range yaitu 15 sampai 16 per 10 detik. Dan ada kurang sekali yaitu ada 3 orang, yaitu dengan perolehan di bawah 14 per 10 detik. Jadi persentasenya yaitu untuk yang cukup itu ada berada di 31,25% dan kurang itu berada di 50% dan kurang sekali berada di 18,75% sehingga mendapatkan persentase 100%. Bisa dilihat pada tabel distribusi post-test. Di sini ada kenaikan yang cukup signifikan, yaitu ada 8 orang yang berada pada kategori baik, yaitu dengan nilai 20 sampai 24 poin dalam melakukan sekali tendangan per 10 detik. Kemudian 8 orang berada di kategori cukup, yaitu dengan perolehan 17 sampai 19 dalam 10 detik per 10 detik. Jadi di sini ada peningkatan yaitu 8 orang berada pada kategori baik dan 8 orang berada pada kategori cukup. Jadi persentasenya adalah 50% 50% sehingga mendapatkan persentase itu 100%. Kemudian untuk perolehan data split jump itu bisa dilihat pretestnya mendapatkan rata-rata yaitu 15,250 dan post-testnya mendapatkan 18,125. Kemudian standar deviasinya yaitu 1,238 dan post-testnya yaitu 1,455. Variansinya yaitu pada saat pretest itu sebesar 1,533 dan post-test 2,117. Bisa dilihat pada tabel distribusi pretest 2 orang berada pada kategori cukup, yaitu memperoleh hasil poin yaitu 17 sampai 19 per 10 detik. Kemudian 10 orang berada pada kategori kurang, itu dengan uh, poin 15 sampai 16 per 10 detik. Dan 4 orang berada pada kategori kurang sekali dengan memperoleh poin kurang dari 14 per 10 detik. Bisa dilihat persentasenya yaitu untuk kategori cukup mendapatkan persentase 12,50%, untuk kategori kurang
berada persentase yaitu 62,50%, dan kategori kurang sekali ada persentase yaitu 25% dengan mendapatkan keseluruhannya yaitu 1%. Kemudian bisa dilihat pada tabel distribusi post test, eh, untuk 3 orang mendapatkan kategori baik dengan poin 20 sampai 24 per 10 detik. Kemudian 11 orang berada pada kategori cukup yaitu mendapatkan poin 17 sampai 19 per 10 detik, dan 2 orang berada pada kategori kurang yaitu dengan mendapatkan 15 sampai 16 per 10 detik. Bisa dilihat presentasinya yaitu ada kenaikan, yang tadinya sebelum saat pretest tidak ada yang mendapatkan kategori baik. Kemudian pada saat post test ada 3 mendapatkan kategori baik, 11 mendapatkan kategori cukup, dan 2 orang mendapatkan kategori kurang. Dengan persentase 3 orang itu sebesar 18,75%, dan cukup 11 orang mendapatkan 68,75%, dan 2 orang yaitu 12,50% dan mendapatkan poin sebesar 100%. Yang pertama itu ada uji persyarat, yang pertama ada uji normalitas, itu untuk double leg conhop pretest, double leg conhop post test, split jump pretest, dan split jump post test. Untuk double leg conhop pretest itu mendapatkan L hitungnya itu 0,216 dan L tabelnya 0,337. Keterangannya normal. Kemudian double leg conhop untuk post test yaitu 0,144 dan L tabelnya itu 0,337. Untuk keterangannya yaitu normal. Untuk split jump pretest itu mendapatkan 0,1177 untuk L hitungnya, dan L tabelnya adalah 0,337 yaitu dengan keterangan normal. Untuk split jump post test itu mendapatkan L hitungnya itu 0,28 dan L tabelnya itu 0,3 atau 0,300 dengan keterangan normal. Untuk uji homogenitas, yaitu yang pertama ada Black Conhop split jump pretest. Itu mendapatkan F hitungnya yaitu 1,019 dan F tabelnya yaitu 2,403 dengan keterangan yaitu homogen. Untuk double leg conhop dan split jump post test itu mendapatkan F hitungnya itu 1,053 dan F tabelnya itu 2,403 dengan keterangan homogen. Untuk uji T atau pengaruh beda data hasil dari pretest dan post test kelompok double leg conhop. Itu yang pertama ada data pretest, yaitu dengan kita mengambil 32 siswa, kemudian dibagi 2 menjadi 16, N-nya itu 16, kemudian pada saat pretest itu mendapatkan rata-rata sebesar 15,688 dan postesnya mendapat 19,313 dengan T hitungnya itu 8,691 dan T tabelnya itu 1,745 dan keterangan signifikan. Uji T pengaruh beda data hasil pretest dan post-test kelompok split jump. Itu bisa dilihat pretest mendapatkan rata-rata sebesar 15,25 dan post-testnya mendapatkan rata-rata 18,125 dengan T hitung 12,011 dan T tabel 1,753 dengan keterangan signifikan. Uji pengaruh post-test dan double leg conhop dan post-test split jump, yaitu data bisa dilihat N yang mendapatkan 16, rata-rata dari post-test double leg conhop itu sebesar 19,312 dan rata-rata split jump dari post-test itu mendapatkan 18,125. Kemudian F hitung mendapatkan hasil dari 1,053 dan F tabelnya yaitu 2403 dengan mendapatkan keterangan homogen apabila F hitung itu lebih kecil daripada F tabel. Pembahasan dalam penelitian ini diperoleh peningkatan yang signifikan terhadap kelompok yang diteliti. Kedua kelompok baik latihan tendangan sambit dengan metode latihan plyometric double leg conhop dan split jump. Pengaruh yang signifikan terhadap hasil kecepatan tendangan sambit pencaksilat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata post-test yang lebih besar daripada nilai rata-rata pretest. Kedua persyaratan ini dirancang untuk melatih dan meningkatkan kualitas kerja otot-otot yang mempengaruhi dalam meningkatkan hasil kecepatan tendangan sambit. Kesimpulan, A. Ada pengaruh yang signifikan latihan tendangan sambit dengan metode latihan double leg conhop terhadap hasil kecepatan tendangan sambit pencaksilat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Yang B. Ada pengaruh yang signifikan latihan tendangan sambit dengan metode split jump terhadap hasil kecepatan tendangan sambit pada
siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa, Kabupaten Sewu. Dan ada perbedaan yang signifikan yaitu latihan tendangan sabit dengan metode double conhop lebih berpengaruh daripada speed jump terhadap kecepatan tendangan sabit pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah 1 Ambarawa, Kabupaten Sewu. Kemudian dasaran yaitu yang A bagi guru penjas. Bagi guru penjas diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu gambaran model latihan implementik double conhop dan speed jump untuk meningkatkan kecepatan tendangan sabit. Bagi atlet, agar sudah berupaya meningkatkan motivasi dan keterampilan dalam pencaksilat terutama dalam meningkatkan kecepatan tendangan sabit. C. Bagi para peneliti lain khususnya mahasiswa pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran informasi dan masukan. Namun akan lebih baik lagi jika sumber dan referensi yang akurat dengan penelitian ini diperbanyak serta penelitian ini lebih dikembangkan lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.